Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahasa dan Sastra, selamat datang di Siniar Balai Bahasa Yogyakarta. Perkenalkan, saya Sarah Istiqomah Rahman yang akan membersamai Siniar pada episode kali ini. Selama ini, kita mengetahui bahwa bahasa sering dianggap sekadar alat komunikasi. Padahal, bagi sebagian orang, terutama dari latar budaya berbeda, bahasa adalah pintu utama. Banyak orang asing yang belajar bahasa Indonesia tidak hanya soal tata bahasa dan kosakata, tapi juga tentang penyusuan budaya, kebiasaan sehari-hari, dan cara berinteraksi di ruang sosial. Nah, dalam konteks bahasa Indonesia bagi penutur asing atau biasa kita sebut BIPA, kita mengenal beberapa penting di dalamnya. Ada pengajar, pembelajar, dan tutor. Dan masing-masing memiliki peran penting yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam proses belajar bahasa dan budaya. Nah, pada episode kali ini, kita akan berbincang bersama dua narasumber yang pernah menjadi tutor BIPA mendampingi pembelajar Inklus UGM. Kita akan mendengar langsung bagaimana keseruan menjadi tutor BIPA, tantangan menghadapi perbedaan budaya, hingga pengalaman-pengalaman berkesan yang seringkali terjadi di luar kelas. Baik, sebelum masuk lebih jauh ke cerita-cerita di balik tutor BIPA, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan tutor kita hari ini. Ada Kak Fatia dan Kak Lulu. Mungkin Kak Fatia dan Kak Lulu bisa berkenalan sekarang kuliah di mana, beraktivitasnya gimana, kesibukannya apa. Mungkin dari Kak Lulu atau Kak Fatia. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Sarah. Jadi, perkenalkan, nama saya Lulu Kabain. Saat ini saya adalah mahasiswa akhir di Universitas Gadjah Mada, program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk kesibukannya saat ini, saya sedang magang di Balai Bahasa Yogyakarta, dan tentunya sebagai mahasiswa akhir saya sedang menyusun skripsi, dan saya juga masih aktif sebagai tutor di Inkos. Baik. Sama seperti Kak Lulu, saya Fatia Alhansa, berkuliah juga di Universitas Gadjah Mada, program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 8, jadi saya masih mengerjakan skripsi juga, sembari magang di Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, dan masih aktif untuk melaksanakan program Inklusi UGM sebagai tutor. Oke, wah keren sekali ya sahabat bahasa dan sastra. Ternyata Kak Lulu dan Kak Fatia ini di tengah-tengah kesibukan menyusun tugas akhir lagi sedang magang juga di Balai Bahasa Istimewa Yogyakarta. Sebagai pembuka, saya ingin bertanya nih Kak Fatia dan Kak Lulu, sudah berapa lama Kak Fatia dan Kak Lulu terlibat sebagai tutor BIPA dan mungkin bisa diceritakan awal mula bisa terlibat dan tertarik sebagai tutor BIPA di Inklus UGM. Boleh, silakan. Kalau dari saya pribadi, itu pertama kali mengikuti program Inklusi itu di awal tahun 2025. Saat itu saya mendaftar, lalu melakukan berbagai tes, lalu keterima, alhamdulillah di awal tahun itu. Lalu jeda berapa bulan baru aktif untuk mendapatkan mahasiswa tutor, itu sekitar bulan Agustus setelah kami KKN. Mulai dari situ saya belajar untuk menjadi tutor yang baik itu bagaimana, dan menyenangkan ternyata menjadi tutor ya. Kalau saya menjadi tutor sejak pertengahan tahun 2024. Waktu itu seingat saya bulan Juni atau Juli tesnya, kemudian untuk aktif menjadi tutornya mulai bulan Desember kalau tidak salah, untuk program KNB waktu itu. Oh, keren sekali ya Kak Fatia dan Lulu. Jadi dari Prodi langsung ya mengajak teman-teman mahasiswa baru untuk mendampingi atau membersamai pembelajar dari mahasiswa asing gitu. Selanjutnya, nah sebagai tutor nih, peran Kak Fatia dan Kak Lulu biasanya lebih hadir di momen seperti apa untuk pembelajar BIPA gitu? Mungkin mengunjungi tempat wisata, membuat sesuatu atau menjelajahi pasar-pasar yang ada di Yogyakarta. Bisa diceritakan Kak Lulu dan Kak Fatia? Baik, kalau untuk peran sebagai tutor, mungkin lebih ke mendampingi teman-teman pembelajar untuk beradaptasi di Yogyakarta ya. Apalagi untuk teman-teman KNB yang waktu itu menjadi pembelajar saya itu masih dari pemula satu. Jadi teman-teman masih belum bisa berbahasa Indonesia. Dan teman-teman perlu banyak pembiasaan untuk berada di lingkungan baru gitu. Jadi mungkin biasanya saya dan teman-teman pembelajar pergi ke perpustakaan, kemudian pergi membeli makanan yang ada di sekitar kampus begitu, supaya teman-teman pembelajar dapat terbiasa dengan lingkungan yang baru gitu. Betul sebenarnya. Jadi sebagai tutor BIPA itu yang kami
temani mereka untuk belajar itu bukan hanya bahasanya saja, tapi untuk budaya juga dan lingkungan juga. Kebetulan waktu itu saya pernah mengajak mahasiswa pembelajar BIPA itu ke Pasar Kangen. Iya, ke Pasar Kangen. Jadi sempat waktu itu ada Pasar Kangen di Malioboro. Lalu kebetulan juga di Pasar Kangen itu mereka berkolaborasi dengan salah satu acara yang acaranya itu membuat gantungan kunci, membuat gantungan kunci dan magnet kulkas dari tanah liat. Nah, saya mengajak mahasiswa pembelajar IPA untuk ke sana biar mereka itu bisa berinteraksi langsung dengan orang-orang penutur asli, penutur jati dalam situasi yang informal gitu. Jadi biar mereka lebih terbiasa untuk berinteraksi dan berkomunikasi sehingga nanti untuk bahasanya sendiri bisa meningkat secara alami. Baik. Ternyata beragam sekali ya aktivitas yang sudah dilakukan oleh Kak Lulu dan Kak Fatia bersama pembelajar gitu. Tentunya seru dan asik ya, apalagi kalau pembelajarnya juga excited untuk mengikuti atau ikut menjelajahi Pasar Kangen itu gitu. Terus selanjutnya mungkin dari momen-momen atau aktivitas yang sudah dilakukan Kak Fatia dan Kak Lulu bersama pembelajar, ada tantangan tersendiri mungkin ya. Mungkin bisa diceritakan tantangannya seperti apa gitu. Kalau untuk tantangan, karena seperti yang saya sebutkan tadi, untuk mahasiswa pembelajar yang saya bimbing adalah mahasiswa yang baru tiba di Indonesia dan benar-benar belum bisa berbahasa Indonesia. Akhirnya untuk berkomunikasi kami terkadang kesulitan begitu, apalagi untuk menjelaskan hal-hal yang kompleks. Seperti misalnya menjelaskan tentang angkot. Di Jogja mungkin tidak ada angkot, tapi waktu itu kami sempat berdiskusi tentang angkot dan pembelajar saya ini kebingungan angkot ini apa, sedangkan saya sendiri kebingungan untuk menjelaskan angkot dalam bahasa Inggris gitu. Akhirnya kami banyak membuka penerjemah, Google Penerjemah, kemudian kami juga terkadang menggunakan bahasa tubuh begitu, dan untungnya kami bisa saling memahami meskipun kesulitan untuk berkomunikasi begitu. Tapi lama-kelamaan untungnya teman-teman pembelajar ini cepat untuk beradaptasi, akhirnya lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Ya, mungkin Kak Fatia. Salah satu tantangan yang saya hadapi itu kebetulan terkait dengan makanan. Jadi makanan Indonesia, karena Indonesia tuh punya banyak bumbu. Nah, makanan Indonesia bagi orang Pakistan, kebetulan saya pembelajarnya itu orang Pakistan, itu mungkin kurang cocok di lidah mereka. Jadi ketika kami mau mengajak tutor, lalu mau mengajak mereka untuk makan makanan tradisional, itu memang butuh pengenalan dulu. Jadi mulai dari makanan-makanan yang mungkin rasanya tidak terlalu medok, istilahnya tidak terlalu kuat, mulai dari makan makanan yang ringan, yang mungkin rasanya masih bisa diterima secara umum gitu. Dan mereka di sana itu di Indonesia jadi lebih sering masak jadinya agar sesuai sama lidah mereka sendiri gitu. Dari situ tapi kami jadi belajar tentang budaya mereka juga. Saya senangnya di program tutor INCOS ini mereka tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi kami juga bisa belajar negara lain, budaya dan negara mereka. Jadi pertukaran budayanya ada. Wah, memang sangat beragam ya terkait perbedaan budayanya antara pembelajar dan tutor, yang mana tadi Kak Fatia juga membersamai dan mendampingi mahasiswa dari Pakistan. Nah, tadi kan sudah diceritakan juga pengalaman dan momen-momen yang Kak Fatia dan Kak Lulu lakukan bersama pembelajar asing gitu. Apakah ada pengalaman atau momen yang berkesan selama mendampingi dan membersamai mahasiswa asing itu? Mungkin bisa diceritakan juga. Sempat pada suatu masa kami berencana berjalan-jalan mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Jogja. Lalu kami bertanya kira-kira apa sih yang ada di Indonesia tapi tidak ada di negara Pakistan. Ternyata di sana jarang sekali ada pantai. Gitu. Jadi kami akhirnya merencanakan 1 hari penuh untuk kami berjalan-jalan di pantai. Mulai dari kami menyewa motor, menyewa motor, lalu akhirnya menyusun acara-acara apa saja sih yang akan kita lakukan di pantai gitu. Jadi kami ke pantai yang ada di Bantul, itu kebetulan Pantai Cangkring namanya. Kita mulai ke sana, sempat hujan juga di tengah jalan. Lalu akhirnya tapi mereka sangat senang dan ternyata bagus. Dan ketika kami cerita tentang masih ada banyak pantai lain yang ada di Jogja, dari yang umum dikunjungi wisatawan sampai yang
seperti hidden gem atau tersembunyi tapi Iya. sangat bagus, itu mereka sangat tertarik dan ingin lagi untuk menjelajahi pantai yang ada di Yogyakarta. Gitu. Oke, mungkin dari Kak Lulu. Kalau dari saya mungkin momen yang berkesan itu saat kedekatan kami semakin lengket gitu, semakin erat gitu. Awalnya kan kami bukan pribadi yang saling mengenal ya. Lama-kelamaan karena sering bertemu, sering berinteraksi, sering ngobrol, kami akhirnya jadi dekat sampai pembelajar saya ini memberikan saya nama panggilan. Oh Nama panggilan itu Lolita katanya. Lolita. Jadi itu panggilan kesayangan untuk orang-orang di Honduras. Nama plus Ita. Dan saya sendiri memanggil dia dengan panggilan yang serupa gitu. Saya memanggil dia Tirsita. Dan saking dekatnya kami, Gemas. ya jadi gemas gitu. Kami saling berbagi cerita juga. Misal pengalaman saya di kuliah itu seperti apa. Terus karena pembelajar saya ini S2 hukum, dia banyak memberikan insight juga soal hukum, perbedaan hukum di Indonesia dan di Honduras begitu. Dan itu cukup berkesan bagi saya. Wow, keren sekali kebersamaan yang terbangun oleh Kak Fatia dan Kak Lulu bersama pembelajar aslinya sahabat bahasa dan sastra. Kak Fatia yang pengalamannya membersamai pembelajar selama trip, menyewa motor. Berarti kan nyewa motornya di Jogja? Nyewa di Jogja. Kebetulan kami punya 2 motor karena kami 4 orang gitu. Baik. Oke. Bahkan menyewa motor juga sampai ke pantai ya. Berarti itu setengah hari perjalanannya. Iya, Dari siang sampai sore itu berkeliling di pantai. Betul. Gitu. Oke. Sedangkan di sisi lain ada Kak Lulu yang begitu akrab dengan pembelajar sampai dianggap sebagai adik sendiri. Ada panggilan kesayangan juga, Lolita gitu. Oke. Nah, selama menjadi tutor BIPA, mungkin apakah ada pengalaman yang mengubah cara Kak Fatia dan Kak Lulu memandang bahasa Indonesia atau budaya kita sendiri gitu? Mengubah cara pandang kita. Gitu. Mengubah cara pandang ya. Kalau untuk mengubah cara pandang, jujur setelah melihat teman-teman pembelajar ini begitu tertarik untuk mempelajari budaya dan bahasa Indonesia, saya menyadari kalau bahasa Indonesia itu ternyata semenarik itu di mata orang-orang asing. Awalnya saya pikir, kenapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia? Apa sih untungnya kita belajar bahasa Indonesia begitu? Tapi ternyata untuk teman-teman pembelajar itu adalah hal yang sangat menarik untuk mereka lakukan. Mereka bahkan rela datang jauh-jauh ke sini begitu untuk belajar bahasa Indonesia. Betul. Sama seperti Lolo, mungkin karena dari program studi bahasa dan sastra Indonesia sendiri tuh sering banget direndahkan atau mungkin kerjaannya apa sih belajar bahasa dan sastra gitu. Tapi ternyata setelah ikut Inklusi UGM sebagai tutor, saya merasa bahasa Indonesia tuh memiliki banyak potensi yang memang harus dikembangkan dan setelah menjadi tutor saya jadi tahu arahnya mau kemana setelah ini gitu. Jadi lebih hidup lah, akhirnya berkuliah itu semakin berwarna. Oke, baik. Sahabat bahasa dan sastra, dari cerita Kak Fatia dan Kak Lulu, kita juga jadi tahu bahwa bahasa Indonesia dan budaya kita dengan lebih terbuka gitu. Apalagi dari pembelajar juga selalu excited atau antusias juga gitu ya untuk berkeliling-keliling di Yogyakarta atau untuk belajar lebih dalam terkait bahasa Indonesia gitu. Nah, sebagai pertanyaan terakhir nih Kak Fatia dan Kak Lulu, jika suatu saat nanti berkesempatan mengajar bahasa Indonesia di luar negeri, apakah Kak Fatia dan Kak Lulu tertarik? Kebetulan saya kenal dengan salah satu dosen BIPA di Inkuls. Beliau adalah dosen muda yang mengajar BIPA sampai ke luar negeri begitu. Dan saya sempat melihat profil beliau, juga sempat mendengarkan materi yang beliau sampaikan di salah satu seminar begitu. Ternyata menjadi pengajar bahasa Indonesia di luar negeri itu menarik dan terlihat menyenangkan karena selain dapat pengalaman baru, bertemu dengan teman-teman dari negara yang lain, begitu mempelajari budaya dari negara lain. Ternyata dosen-dosen BIPA itu, pengajar-pengajar BIPA itu dapat mengabdi pada negara begitu, menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Oke, mungkin dari Kak Fatia. Sama sih, sangat tertarik ya, sangat tertarik. Tapi semoga nanti ada jalannya dan betul juga kata lu tadi, mengabdi kepada bangsa. Jadi lebih bahasa Indonesia tuh mendunia lah istilahnya gitu. Menjadi bagian dari penginternasionalan bahasa Indonesia sepertinya sangat menarik dan membuat diri sendiri bangga, membuat negara juga bangga.
Wah, kita bisa melihat ya bahwa bahasa Indonesia bukan sekedar profesi, tapi kita juga bisa memperkenalkan dan membawa keluar gitu bahasa Indonesia ke dunia yang lebih luas Betul. gitu. Keren sekali nih Kak Fatia dan Kak Lulu. Dari cerita Kak Fatia dan Kak Lulu ini, kita bisa mengetahui bahwa peran tutor BIPA seringkali hadir bukan hanya sebagai pendamping atau membersamai proses belajar mereka dalam belajar bahasa Indonesia, tetapi juga sebagai jembatan antara bahasa, budaya, dan kehidupan sehari-hari mereka gitu. Yang mana mereka juga berinteraksi juga di luar kelasnya selama di Jogja ini. Baik sahabat bahasa dan sastra, tadi kita sudah menerangkan keseruan, tantangan hingga pengalaman lintas budaya yang sudah dibagikan secara langsung oleh Kak Fatia dan Kak Lulu, yang mana menunjukkan bahwa peran tutor tidak hanya dekat dengan pembelajar, tapi bahkan di momen-momen kecil juga. Baik, sahabat bahasa dan sastra, semoga obrolan hari ini bisa memberi gambaran sekaligus inspirasi bagi sahabat bahasa yang tertarik menjadi tutor BIPA atau bahkan melangkah lebih jauh menjadi pengajar bahasa Indonesia di luar negeri gitu. Mungkin dengan tantangan yang tak kalah menarik gitu. Nah, kita cukupkan perbincangan pada episode kali ini. Terima kasih kepada Kak Fatia dan Kak Lulu yang telah berbagi cerita dan pengalaman. Dan tentu saja terima kasih kepada sahabat bahasa dan sastra yang sudah menyimak siniar ini. Jangan lupa untuk terus meramaikan dan mengikuti episode-episode lainnya yang tak kalah menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BIPA di hati. Sampai jumpa.